Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kami percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Dan jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silahkan ketik di kolom chat. Kami akan dengan senang hati mendoakannya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Haleluya. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kau memberikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita mau katakan sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita angkat tangan kita sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kami mau memberikan hidup kami pada-Mu Tuhan, karena kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Haleluya. Kita mau katakan, kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bapak Ibu semuanya, saya mau kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau katakan, Engkau baik Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Karena Engkau baik bagi kami. Karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, amin. Meninggikan selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, siapa yang mau memberikan hidupnya selama-lamanya buat Tuhan? Sekali lagi lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang setia. Dia Tuhan yang benar. Amin. Dia Allah yang hebat. Bersama-sama serukan haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau belajar ya sama-sama. Kita angkat pujian buat Tuhan. Aku kan bersuka
kebesaran-Mu. Katakan sebab Bapa. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak. Come on, we shout. Allah yang setia dan benar, amin, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, amin, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey, haleluya. Ini pernyataan iman kami dan deklarasi iman kami, Tuhan. Mari dengan penuh sukacita nyatakan di hadapan Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran. Katakan karena Kau yang terhebat. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak. Mari dengan Tuhan. Allah yang setia dan benar, yes Lord, Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ini yang kami mau, Tuhan. Kau Allah yang setia, kami tahu tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia. Katakan hidup kami milik-Mu. Come on. Hidupku milik-Mu. Sama-sama kita mau bersepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Allah yang setia dan benar, hey, 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 tak pernah tinggalkanku, kita nari buat Tuhan. Come on. Yesus, Kau sumber kekuatan, oh Yesus, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi, angkat suara. Allah yang setia dan benar, Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, Dia mengasihi Bapak Ibu, amin, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu, amin. Kami percaya Tuhan, kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Allah kami yang hebat. Segala pujian bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, Jesus. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama datang lebih dalam kehadirat Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita. Mari sama-sama kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia, Allah yang dari dulu sampai sekarang, Allah yang selalu baik dan selamanya akan jadi Allah yang baik. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hari berganti hari, musim berganti musim, ku lalui, ku lewati, tak pernah ku berhenti, meski berat hati, ku jalani, ku hadapi. Kau selalu ada bagiku, menuntutku sepanjang waktu, dan janganmu terbaik bagiku. Ku aman
Kau baik bagiku. Tuhan Kau setia, Kau setia, selamanya ku puji nama-Mu. Biarkan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Tak pernah ku berhenti, meski berat di hati, ku jalani, ku hadapi. Kau selalu ada bagiku, menuntunku sepanjang waktu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku aman dalam kasih. Saya undang Bapak dan Ibu semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Kau setia, Kau setia, selamanya Kau baik bagiku. Tuhan Kau setia, Kau setia, selamanya ku puji nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kami berada di mana saja Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menyertai kami dalam penyampaian firman-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau berkati, agar firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Manusia Baru. Kita akan lihat Efesus 2 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pelaut dari Inggris yang bernama John Newton. Dia adalah orang yang banyak melakukan kejahatan karena dia kemudian menjadi kapal, menjadi nakoda kapal yang membawa budak-budak ke Afrika, dari Afrika ke Eropa. Dan dia memperlakukan para budak itu dengan kejam, saudara sekalian. Dia dikenal sebagai seorang yang suka mabuk dan melakukan banyak dosa seperti pelaut-pelaut yang lain. Tapi satu kali kapalnya diterpa badai dan hampir karam. Dan dia sadar kalau dia mati dia pasti masuk neraka. Karena begitu banyak kenajisan dalam hidupnya. Maka kemudian dia sungguh-sungguh bertobat, minta ampun, minta kesempatan hidup dari Tuhan. Dan Tuhan menibahkan kapal itu dengan selamat ke pelabuhan. Sejak itu dia berubah. Dia tidak lagi menjadi kapten kapal yang membawa para budak. Dan kemudian dia menjadi seorang Kristen yang saleh. Dan di kemudian hari dia menjadi pendeta yang melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Salah satu karya rohaninya yang memberkati banyak umat Kristen di seluruh dunia adalah dia adalah pengarang lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Was blind, but now I see. Betapa besar anugerah Tuhan. Aku orang yang berdosa, aku orang yang buruk dan rusak, tapi telah diselamatkan oleh Engkau. Itulah karya agung Allah dalam hidup John Newton, yang juga dia bisa lakukan dalam hidup saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dari perikop yang tadi kita baca, saya melihat ada 3 karya agung Allah yang harus kita alami. Yang pertama adalah karya Allah bagi kita. Alkitab berkata sejak manusia pertama Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya termasuk saya dan saudara harus binasa, masuk ke dalam neraka. Karena upah dosa adalah maut. Dan kita manusia berusaha untuk menyelamatkan diri dari penghukuman kekal melalui agama yang pada intinya mengajarkan perbuatan baik atau amal. Tetapi apakah pasti melalui amal perbuatan kita bisa masuk surga? Karena Yesaya 64 ayat 6 berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan memberikan petunjuk jelas di dalam Alkitab, bagaimana supaya kita bisa masuk surga, berada dalam kerajaan Allah. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus, seorang Farisi yang datang menanyakan kepadanya bagaimana supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rupanya untuk masuk surga, persyaratan Yesus katakan adalah kamu mesti lahir baru, born again. Sebab jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Apa itu dilahirkan dari air dan roh? Ada 2 jenis kelahiran yang kita harus alami. Pertama, lahir secara fisik dari rahim ibu kita. Tetapi yang kedua adalah lahir secara spiritual. Lahir jasmani dan kemudian lahir secara rohani. Kita bisa dilahirkan secara jasmani oleh ibu kita, tapi kita hanya bisa dilahirkan rohani dari atas, dari Allah yang mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Dan itu terjadi kalau kita sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, Sang Penebus yang telah membayar kita lunas dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya binasa sekarang bisa memperoleh hidup yang kekal. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya teringat sekian tahun yang lampau ada kecelakaan lalu lintas di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menyebabkan ada seorang yang bernama Kabit Mansaki mengalami kecelakaan, keluar banyak darah, harus dibawa ke rumah sakit, harus ditransfusi darah. Nah, ketika dicek oleh dokter, ternyata golongan darahnya aneh. Biasanya kan orang golongan darahnya itu A atau B atau AB atau O. Tapi Kabit Mansaki punya golongan darah langka, AOB. Ini disebut golongan darah Bombay karena ditemukan sekian puluh tahun yang lampau, pertama kali di kota Mumbai atau Bombay di India. Dan di seluruh dunia hanya 26 orang yang memiliki golongan darah AOB ini. Palang Merah Internasional dikontak untuk menemukan apakah ada orang yang bisa mendonorkan darahnya. Ketemu yang bersedia di Montreal, Kanada. Jauh sekali. Tapi karena kondisi sangat kritis, maka akhirnya diambil juga darah orang yang dari Montreal dan kemudian diterbangkan ke Kuala Lumpur dan didonorkan kepada Kabitman, sehingga untunglah dia akhirnya bisa tertolong. Saudara-saudara, tapi saya mau katakan ada satu jenis golongan darah lain yang berkuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa,
yang berkuasa untuk memasukkan kita ke dalam pintu sorga. Darah itu darah yang luar biasa dan hanya satu yang memilikinya. Darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita orang berdosa yang percaya kepadanya. Terimalah darah Yesus dalam hidup kita. Bukan dengan cara disuntik, tapi saudara membuka hati beriman, percaya kepadanya, maka engkau akan selamat. Efesus 2 ayat 8 tadi berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, hadiah cuma-cuma yang Tuhan siapkan bagi kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia atau grace adalah pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan sang pemberi itu adalah Allah yang baik. Kalau saudara bekerja lalu pada akhir bulan saudara mendapatkan gaji, itu bukan kasih karunia. Itu adalah hak saudara. Itu adalah upah. Tetapi kalau saudara tidak bekerja apapun, tapi seorang pemilik perusahaan melihat saudara merasa tergerak hati, entah kenapa alasannya, lalu dia bilang, saya tergerak kasih berkat buat kamu ya 10 juta. Dan saudara tidak harus bekerja misalnya 2-3 bulan di pabriknya. Saudara tidak perlu melakukan apapun, respon saudara hanya simple. Percaya bahwa dia memberikannya untuk kita dan kita menerimanya. That's it, hanya itu. Semudah itu karena bukan upaya kita yang menyebabkan kita dapat uang 10 juta itu. Itu adalah pemberian, kasih karunia. Dan kita hanya percaya dan menerima. Saudara-saudara, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Ini karya Allah bagi kita, yaitu penebusan, keselamatan. Tangan Allah dari atas telah terulur untuk menyelamatkan kita. Itulah tangan anugerah, grace. Dan ketika Allah mengulurkan tangan, maka kita di bawah harus menyambut uluran tangan itu. Dan tangan kita untuk menyambutnya adalah faith, iman. Ketika grace ketemu dengan iman, hasilnya adalah salvation, keselamatan. Dan kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Yunani, ciptaan baru berasal dari kata kaineketesis. Saudara-saudara, saya mau jelaskan ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang punya arti baru. Yang pertama adalah neos. Neos artinya baru secara waktu. Sesuatu yang lebih mutakhir, lebih terkini. Itu merupakan reproduksi baru dari yang lama yang pernah kita miliki. Kalau saudara beli HP 3 tahun yang lalu tahun ini saudara ganti HP baru, itu neos. Karena pada hakikatnya HP itu sudah ada beberapa tahun yang lampau, tapi sekarang kita punya sesuatu yang lebih mutakhir. Saudara beli mobil 5 tahun yang lalu suka mogok dan sebagainya, lalu saudara jual di tahun 2021, saudara beli mobil baru. Itu baru dalam arti neos. Sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia. Tetapi kaineketesis, ciptaan baru, barunya berasal dari kata kaine, kainos. Dan itu artinya baru secara kualitatif, sama sekali baru. Ini bukan perbaikan dari yang lama, belum ada sebelumnya. Dan ini hanya bisa dihasilkan oleh Allah sendiri. Misalnya, Paulus adalah orang yang membenci kekristenan dan berusaha membunuh orang Kristen. Itu sifat manusia lamanya. Tapi ketemu dengan Yesus, dia berubah, bertobat, menyembah Yesus. Bahkan menjadi utusan Injil yang membangun gereja di mana-mana. Ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Bukan karya manusia tapi karya Allah. Jadi secara sederhana kelahiran baru bisa dipahami sebagai perubahan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jasmaniahnya sama. Rambutnya sama, bajunya mungkin sama, wajahnya sama, tapi hatinya, hidupnya, batinnya
baru karena ada kodrat ilahi yang dimasukkan di dalam diri orang tersebut. Dan ini terjadi karena kuasa firman Allah melalui Roh Kudus. Mungkin kalau bisa dibandingkan adalah dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan Allah menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kenapa alam bisa tercipta? Karena firman Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang. Dan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, sekarang kainos baru muncul. Ada terang, ada cakrawala, ada matahari, bulan dan bintang. Dan itu terjadi karena firman. Kalau Tuhan bisa menciptakan langit, bumi dan isinya hanya karena firman, tidak bisakah Dia merubah hidup kita secara baru? Pasti bisa. Dia hanya ucapkan satu kata, lahir baru. Saudara dan saya akan berubah menjadi manusia baru di dalam Dia. Tapi tentu kita harus percaya kepada Yesus. Karena itu adalah syarat untuk kita menerima kelahiran dan kehidupan yang baru yang Tuhan maksudkan. Dan saya percaya orang yang lahir baru hidupnya akan berubah. Tidak akan pernah sama lagi. Saudaraku, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Satu kali ada seorang pembantu rumah tangga yang mengikuti kelas pengajaran prabaptisan. Dan kemudian dia menyatakan ingin dibaptis. Nah, di gereja tersebut saudara biasanya suka ada tes tertulis. Tujuannya supaya orang yang telah diajar itu ngerti betul nggak apa yang diajarkan. Masalahnya pembantu ini buta huruf, nggak pernah sekolah, SD aja nggak pernah. Lalu dia bingung karena nilainya kan 0, saudara. Lalu pengajarnya tanya sama Pak Gembala, Pak ini kira-kira gimana ya? Dibaptis atau jangan? Oke, suruh orang yang datang ke sana. Dia tanya, ibu mau dibaptis? Ya Pak Pendeta. Percaya sama Tuhan Yesus, percaya Pak. Sudah bertobat, berubah hidupnya. Sudah Pak Pendeta. Boleh saya tanya apa buktinya bahwa ibu sudah bertobat? Begini Pak, saya pembantu rumah tangga. Saya bekerja di sebuah keluarga yang lantainya itu banyak permadani-permadani yang bagus. Lalu waktu saya kerja sebelum saya sungguh bertobat, kalau ada debu dan sebagainya kadang-kadang saya suka males untuk mengeluarkannya ke tong sampah. Jadi saya angkat aja karpet permadani lalu saya sapu, itu debu-debunya masuk ke bawah karpet. Kan gak ada orang tahu. Tapi sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, saya sadar itu salah. Jadi sejak hari itu sampai sekarang karpet atasnya bersih, bawahnya juga bersih. Itu tandanya saya bertobat Pak Pendeta. Pendeta bilang bagus, baptis ya. Dia sudah berubah, dia sudah bertobat. Itulah ciri dari manusia baru. Hidupnya tidak pernah sama lagi. Hidupnya diubah oleh kuasa Tuhan. Seperti seorang pernah bersaksi di gereja, saudara Yesus pernah membuat mujizat. Air biasa berubah jadi air anggur. Tapi dalam hidup saya mujizatnya lebih dahsyat. Yesus telah mengubah air anggur menjadi televisi. Yesus mengubah air anggur menjadi lemari es. Yesus mengubah anggur menjadi motor dan mobil. Jemaat bingung, ini kesaksian model apa? Dan dia bilang, dulu saya pemabuk. Kalau saya punya uang hasil kerja, saya tidak kasih kepada keluarga. Saya justru beli anggur, beli minuman keras, saya mabok-mabokan. Tapi setelah saya bertobat, kalau saya punya uang, saya bawa ke rumah, saya kasih istri saya. Dan dengan uang itu kami bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil, bisa beli kulkas dan yang lain. Dalam hidup saya mujizat Yesus lebih dahsyat dari air biasa jadi air anggur. Tapi air anggur telah berubah menjadi perabot rumah tangga. Itulah ciri dari manusia baru. Apakah ada perubahan dalam hidup kita setelah kita percaya kepada Yesus? Alkitab juga menyatakan bahwa orang yang lahir baru menjadi milik Kristus. Namanya tercatat di sorga. Lagi pula di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis
sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Orang lahir baru bukan hanya menjadi milik Kristus, bukan hanya namanya tercatat di sorga, tetapi Alkitab berkata, orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan akan menyembah si antikris. Itu berarti kalau saudara dan saya namanya tercatat dalam buku kehidupan di sorga, karena kita lahir baru, kita tidak akan pernah menyembah antikris. Karena penyembah antikris hanyalah orang yang tidak lahir baru, yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Dan tahukah saudara bahwa orang yang lahir baru akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan dan masuk ke dalam kerajaan sorga ketika dia datang untuk kali kedua. Itu sebabnya pastikan saudara bukan hanya beragama Kristen, apalagi jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi benar-benar kita mengalami kelahiran baru, bertobat, mengundang Yesus masuk dalam hatimu sebagai juru selamat Tuhan dan Raja. Itulah karya agung Allah yang pertama. Karya Allah bagi kita, penebusan, keselamatan. Tapi Allah belum selesai mengerjakan kita. Dia melangkah pada karya agung Allah yang kedua, yaitu karya Allah di dalam kita. Saudara, orang yang lahir baru itu seperti bayi rohani. Bayi itu sudah manusia tapi belum dewasa. Karena itu bayi itu harus terus bertumbuh menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Efesus 2 ayat 10 tadi berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti Tuhan ingin terus membentuk kita, menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar karakternya baru, serupa seperti Kristus. Kolose 3 ayat 9 dan 10 berkata, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kenapa setelah kita percaya Yesus kita nggak langsung mati? Kalau mati kan masuk surga. Kenapa kita masih hidup di dunia? Kan banyak godaan, siapa tahu kemudian kita berdosa lagi. Jawabannya adalah karena selama kita di dunia kita sedang diproses untuk karakternya makin mirip sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, karenanya itu kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Contohnya di dalam Alkitab yang bisa menjadikan lukisan adalah Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari, dimasukkan di dalam kuburan berupa gua yang ditutup dengan batu besar. Yesus datang dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Mayat itu hidup karena kuasa firman. Tapi setelah dia keluar, Yesus mengucapkan satu kata lagi, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Karena walaupun dia sudah hidup, tetapi dia masih pakai kain kafan. Sehingga gerakannya sangat sulit. Kalau mau lebih cepat mungkin mesti lompat seperti pocong. Jelek, jelek begitu saudara. Karena itu Tuhan bilang buka dulu ikatannya, buka dulu kainnya, baru dia boleh pergi. Saudara, yang gak boleh adalah begini. Kain kafan, kain kematian masih ada, tidak dibuka, tapi dirangkap dengan jubah yang baru. Kelihatannya luarnya sih bagus, tapi dalamnya masih baju kematian. Tetap walaupun demikian geraknya akan sulit. Manusia baru artinya kebiasaan buruk yang lama kita sudah tinggalkan. Kita matikan dan kita hidup dalam satu kehidupan yang baru. Apa cirinya manusia lama yang harus kita tinggalkan? Kolose 3 ayat 9 berkata demikian, ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
dan janganlah lagi kamu saling mendusta. Ini sifat manusia lama yang kita harus tinggalkan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertengkaran, dendam, amarah, kebencian. Tetapi sebaliknya kita harus mengenakan sifat manusia baru. Ayat 12 sampai 14 mencatat hal itu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya apa? Kalau dulu sifat kita suka dendam sama orang, suka benci sama orang, udah jadi manusia baru, kodratnya lain. Mengasihi, mengampuni. Kalau dulu hidup dalam kenajisan, sekarang hidup di dalam kekudusan. Dengarkan saya, Allah tidak akan pernah bisa memakai kita sebelum pertama-tama Dia membentuk karakter kita untuk menjadi serupa seperti Yesus. Saudara-saudara, kita harus diproses menjadi dewasa rohani. Itulah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata berubah berasal dari kata Yunani metamorfoo, metamorfosis, berubahnya seekor ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau kita nggak mau diproses, kita menjijikan seperti ulat. Kelakuannya menjijikan. Tapi kalau kita dierami, karakter kita diproses, kita akan berubah indah seperti kupu-kupu. Kira-kira kelakuan kita masih mirip ulat atau sudah seperti kupu-kupu? Coba lihat kiri kanan saudara. Ulat apa kupu-kupu nih? Di samping kiri kanan saudara. Biarlah manusia lama dimatikan, manusia baru yang muncul dalam hidup kita. Kita punya karakter yang makin hari makin bertumbuh serupa seperti Kristus. Sebetulnya saudara sekalian ada 4 tingkatan moral manusia yang kita harus ketahui. Yang pertama, bisa berdosa. Itulah kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Mereka diciptakan perfect, sempurna. Tapi kesempurnaannya belum teruji. Dan sayang, waktu diuji, mereka jatuh di dalam dosa. Nah, yang kedua adalah tidak bisa tidak berdosa. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya dalam kondisi ini tidak bisa tidak berdosa. Saudara mau berusaha baik, nahan-nahan dosa, pasti akan kebobolan juga. Karena kita cuma punya sifat manusia lama, kodrat duniawi. Tetapi ada pengharapan. Tingkat yang ketiga, kita bisa tidak berdosa. Yaitu pada saat kita lahir baru, bertobat dan percaya kepada Yesus, dan selalu taat pada pimpinan Roh Kudus, bisa tidak berdosa. Dan nanti ketika kita dijemput oleh Yesus masuk ke sorga, kita disempurnakan, perfect, sempurna. Kita tidak bisa berdosa. Nah, posisi kita sekarang hanya bisa di nomor 2 dan 3. Nggak bisa nomor 1 dan 4. Kenapa? Bisa berdosa itu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nomor 4 tidak bisa berdosa itu nanti waktu kita di sorga. Sekarang belum. Jadi kemungkinannya cuma 2 dan 3. Tidak bisa tidak berdosa. Selalu jatuh dalam dosa. Itulah ciri orang yang tidak percaya. Tidak lahir baru. Atau saudara berada pada posisi ketiga. Bisa tidak berdosa. Kalau kita lahir baru dan penuh Roh Kudus. Mau pilih yang mana? Nomor 2 atau nomor 3? Mau pilih tidak bisa tidak berdosa? Atau bisa tidak berdosa? Siapa yang mau bisa tidak berdosa? Siapa yang yakin bisa tidak berdosa? Ayo katakan bersama saya. Saya percaya.
saya bisa tidak berdosa. Kalau saya lahir baru dan taat kepada Roh Kudus. Amin saudara. Ketika ada godaan, ingat, saya bisa memilih untuk tidak berdosa. Karena saya adalah manusia baru. Dan saya taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, ada beberapa sarana yang Allah berikan kepada kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, kekudusan dan tidak berdosa. Yang pertama adalah firman Allah. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu bagaimana kita harus bersikap ketika godaan ada. Firman Allah memberikan kepada kita target rohani, bagaimana hidup serupa seperti Yesus. Tetapi mengetahui firman Allah saja tidak cukup. Kita juga harus berdoa, minta Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang tercantum di dalam kitab suci. Jadi kalau Alkitab itu ibarat memberikan target rohani yang kita harus kejar, maka doa memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus mencapai target itu dengan roket, dengan power, dengan kuasa untuk kita bisa melakukan apa yang diminta oleh firman Allah. Itu sebabnya hiduplah dalam doa, pujian, penyembahan, jalin keintiman dengan Tuhan, supaya hati kita yang keras dilembutkan dan kita taat kepada firman. Tapi sarana ketiga yang Allah gunakan untuk membentuk karakter kita adalah kesulitan hidup. Itu adalah ujian untuk mendewasakan kerohanian kita. Iman itu ibarat otot yang makin berkembang jadi kuat kalau ada pressure, ada tekanan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, bukan karena Allah kejam. Allah tidak mau kita jadi anaknya yang cengeng, yang lemah, tapi jadi anak yang kuat, anak yang perkasa. Dan saudara, Tuhan seringkali memproses kita melalui keadaan yang tidak nyaman dan melalui orang-orang yang menyebalkan. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara gampang tersinggung, Tuhan akan hadirkan orang-orang di sekitar saudara yang suka menyinggung saudara. Sampai rasa tersinggungmu habis. Dan mereka itu bukan alat setan, itu alat Tuhan. Karena Tuhan tahu, engkau harus digosok bukan dengan tisu, tapi dengan amplas besi. Kalau bisa pakai parang, saudara-saudara. Hati yang keras itu dipatahkan. Lewat apa? Keadaan yang tidak menyenangkan dan orang menyebalkan. Dan siapa yang Tuhan pakai biasanya? Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, saudara. Jadi yang Tuhan sering pakai untuk membuat saudara lebih sabar, istrimu. Hai suami-suami. Siapa orang yang paling bagus untuk mengasah istrinya yang cerewet, istrinya yang materialistis, yang maunya belanja terus? Suamimu yang pelit, itu Allah Tuhan. Jangan pernah bilang nyesel gua kawin sama lu, pelitnya luar biasa. Allah Tuhan itu saudara, supaya saudara tidak boros terus. Tuhan mau karakter kita diproses menjadi serupa seperti Dia. Itulah karya Allah di dalam kita, supaya karakter kita menjadi karakter ilahi. Dan yang terakhir adalah karya Allah melalui kita. Alkitab tadi berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat saudara, kita tidak diselamatkan karena pekerjaan baik. Tapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita beramal, gak percaya Yesus tetap gak selamat. Tapi setelah kita selamat, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah manusia baru melalui pekerjaan baik. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi munculkan buah-buah kehidupan, perbuatan baik. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita yang harus mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatan itu. Kita kan yang harus bekerja. Tapi tanpa kita sadar, sebetulnya Allah lah yang bekerja dalam kita. Allah yang memberikan energi kepada kita. Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 3 yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya kasih contoh supaya gampang memahami. Ada 2 ekor lalat lagi ngobrol di bandar udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lalu lalat yang penduduk Jakarta ini tanya sama yang baru datang. Kamu dari mana? Saya dari Surabaya, bro. Sejam yang lalu saya masih ada di Surabaya. Sekarang saya ada di sini. Bohong kamu. Mana bisa kamu dengan sayapmu yang kecil bisa terbang cuma sejam dari Surabaya sampai Jakarta? Oh iya, sayap saya kecil. Tapi saya masuk aja ke pesawat yang besar yang lagi parkir di Surabaya. Lalu pesawat itu terbang ke Jakarta. Jadi setelah sampai baru saya keluar. Saudara-saudara, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita melekat kepada Kristus, tinggal di dalam Allah, in Christ di dalam Kristus, entheos di dalam Allah, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu. Maka kita bisa melakukan perbuatan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa bisa kita jadi orang jujur kalau kita melekat kepada Tuhan? Ya. Apa bisa saya mengatasi pikiran yang seringkali kotor? Kalau kita melekat di dalam Tuhan, jawabannya adalah ya. Apa bisa saya mengampuni musuh yang sudah merugikan saya? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus, jawabannya adalah ya. Maukah kita melekat di dalam Dia dan mengalami 3 karya Allah yang agung ini? Pertama, karya Allah bagi kita, penebusan, keselamatan. Yang kedua, karya Allah di dalam kita, pengudusan, karakter yang makin seperti Yesus. Dan baru ketiga, karya Allah melalui kita, itu adalah pengutusan, pelayanan. Kita dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah dan jadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Biar kita menjawab, ini aku, utuslah aku, ya Tuhan. Saudara, kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kalau ada anggota keluargamu, temanmu, lingkungan masyarakatmu yang belum percaya kepada Yesus, ayo kita jadi alat Tuhan mengajak jiwa-jiwa kepada Yesus. Satu kali ada seekor anjing kecil ketika melintas jalan ditabrak oleh mobil, hampir mati, terkaing-kaing, berdarah-darah. Untung yang nyetir mobil kasihan lalu menghentikan mobilnya, mengangkat anjing itu masuk ke dalam mobil, membawa ke rumahnya, mengobati dia, memberi perban, karena rupanya dia seorang dokter yang bisa mengobati. Kondisi anjing menjadi lebih baik, diberi makan, lebih sehat. Tapi orang ini bingung, ini anjing mau dikemanakan ya? Lalu dia pikir, saya malam ini taruh saja di garasi di depan rumah saya, besok saya turunkan di tempat di mana saya menabraknya. Ternyata anjing itu begitu dibawa keluar langsung lompat, lari kembali ke rumahnya tanpa sempat mengucapkan kata terima kasih kepada dokter. Dokter kecewa juga, tapi dia pikir ya namanya anjing, ya udahlah biarinlah. Keesokan harinya ketika dokter sudah pulang dari tempat kerjanya, lalu dia makan bersama istrinya, dia dengar suara seperti ada yang mengetuk, tapi bukan tok tok tok, melainkan krek krek krek. Waktu dia buka nggak ada orang, waktu dilihat ke bawah anjing kemarin masih dengan perban menggoyangkan ekor. Dan menurut kamus anjing itu berarti, terima kasih ya Pak Dokter,
Saya kemarin ditolong oleh dokter. Sorry buru-buru jadi lupa mengucapkan thank you kepada dokter. Karena itu saya datang lagi. Dokter itu senang, saudara. Tetapi dia kaget karena anjing itu kemudian menoleh ke sebelah kanan. Ada seekor anjing lain yang terluka karena rupanya malam itu ditabrak oleh mobil yang lain. Dan dibawa oleh anjing yang pertama. Dan ekor anjing pertama goyang lagi. Dan itu berarti, Pak Dokter, kemarin aku yang ditolong. Sekarang aku ajak temanku, tolonglah dia. Seperti engkau juga telah menolong saya. Ini anjing-anjing misioner, saudara-saudara. Anjing bisa bawa temannya untuk diobati. Kita jangan kalah sama anjing tentunya. Bawa teman-teman kita yang belum percaya kepada dokter, di atas segala dokter. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Diberkati untuk memberkati. Berkat yang terbesar adalah keselamatan. Kita sekarang harus menjadi berkat, menjadi terang dunia, bukan hanya terang gereja. Dalam Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berkata kepada Abraham, bapa orang beriman. Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Banyak orang hanya ingin bagian pertama, Tuhan berkati saya, bikin saya jadi bangsa yang besar, bisnisku makin besar, pabrikku makin besar, rumahku makin besar, buat namaku masyhur, follower di Instagram tambah banyak. Banyak orang yang mengenal saya. Tapi sebetulnya itu bukan sasaran, itu hanya sarana. Sasarannya apa? Supaya melalui hidup kita banyak orang menerima berkat. Jangan mengubah sarana menjadi sasaran. Jangan kejar berkatnya, itu cuma sarana. Kejar sasarannya. Hidupku harus jadi berkat. Karena melalui hidupku nama Tuhan harus dipermuliakan. Bagaimana supaya kita bisa jadi berkat? Temukan potensi dan passion dalam hidupmu. Untuk engkau bisa memberkati masyarakat lingkungan di sekitar saudara. Apa itu potensi? Talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Karunia, bakat, kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Lalu temukan passion, gairah, kerinduan. Untuk saudara bisa menolong orang lain. Dan kalau saudara sudah temukan potensimu, dan kau melihat ada passion kerinduanmu, layani lingkungan di sekitar saudara. Misalnya, kalau saudara melihat banyak anak-anak jalanan yang bodoh, tidak terpelajar, gak sempat sekolah, dan engkau merasa Tuhan memberikan karunia kepada saudara untuk mengajar, membaca, berhitung, menulis. Dan saudara punya passion, kerinduan, gairah untuk menolong orang itu. Mengapa saudara tidak buat misalnya bimbingan belajar gratis? Ya hari Senin, Rabu, Jumat, seminggu 3 kali, tiap jam 2 siang sampai jam 4 sore misalnya. Saudara datang ke mereka, mungkin di kolong jembatan atau di perkampungan kumuh. Saudara mengajar mereka membaca, berhitung, menulis. Membuka bimbingan belajar secara cuma-cuma. Bukankah saudara bisa menjadi terang? Saya mau akhiri ini dengan kalimat. Saudara adalah terang dunia. Tapi terang itu baru bisa menyala ketika tombolnya engkau pencet on. Klik. Tanpa engkau pernah meng-on-kan tombol atau saklar itu, saudara tidak akan pernah menerangi kegelapan yang ada di sekitar. Kita adalah terang dunia. Tapi terang itu hanya bisa berfungsi setelah tombolnya dinyalakan. Yaitu ketika engkau terjun ke masyarakat, menjadi berkat bagi mereka. Ini doa saya, biar kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Dan melalui hidup kita, banyak orang menemukan Kristus. Banyak orang hidupnya diperbaharui. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Tuhan, ini doa dan penyembahan kami Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.